Apa hukum seorang suami menolak atau mencerai istri lantaran emosi dan juga itu melalui lewat pesan WA? Menceraikan istri dalam keadaan emosi. Emosi itu ada dua. Ada kalanya emosi yang standar, ada kalanya emosi yang sampai menghilangkan ingatan, histeris. Kalau emosi yang standar saja, bahasa sarikan, marah, tetap jatuh talaknya. Tapi kalau emosi yang sudah melampaui batas, histeris, dia tidak ingat lagi dengan ucapan-ucapan yang ia lontarkan di saat emosi, itu nggak jatuh talaknya. Itu yang dimaksud dengan hadits Nabi, la talaqa indal iglaq. Tidak terjadi tolak itu di saat sedang iglaq. Iglaq itu apa? Syiddatul ghadab. Syiddatul ghadab, bukan ghadab tapi syiddatul ghadab. Bersengatan marah. Kalau ghadab itu marah saja. Banyak yang salah memahami. Katanya kalau kita emosi nggak jatuh talak. Wah, kalau marah dan emosi itu tidak menjatuhkan talak, tidak ada perceraian mungkin di muka bumi ini. Kenapa? Karena rata-rata sebab yang memicu terjadinya perceraian adalah emosi itu. Masa orang lagi sedang bahagia dan asik-asikan terjadi perceraian? Nggak mungkin. Pasti dimulai dari pertengkaran, saling marah, emosi, lalu suami menceraikan istri. Kadang bininya juga yang memancing-mancing. Mungkin itu sarak aja ulun, budikakan aja wadah mama ulun. Aja ikan kau sarak. Menyesal nang bininya tadi. Nang lakinya menyesal juga. Makanya bebinian jangan dipancing-pancing lakian tuh. Hanya bisa dasar di selajurakannya kena. Lawan laki-laki pulang jangan terpancing. Namun bini minta cerai. Iya. Pikirkan baik-baik. Perceraian itu tidak memecahkan permasalahan. Justru perceraian itu akan mengakibatkan banyak korban. Gara-gara perceraian, kadang keluarga mempelai laki dan keluarga mempelai perempuan saling bermusuhan. Ini dampak. Yang kedua, anaknya yang jadi korban, kasihan. Yang jadi korban tuh anak loh ya kalau perceraian. Kalau suami dan istri bercerai, yang bininya habis iddah belaki pulang, nang lakinya bebini pulang, selesai. Tapi anak kasihan, psikologisnya terganggu. Dia akan malu dengan teman-temannya. Kasihan. Begitu. Amunnya lakiannya bebini pulang, biniannya belaki pulang. Anak gimana? Pikirkan matang-matang itu. Jangan asal bercerai ya. Jadi ingat, perceraian dalam keadaan emosi itu ada dua. Ada kalanya marah yang standar, artinya dia masih di dalam keadaan di dalam nalarnya, dalam keadaan sadar, masih ingat ucapan dan omongannya, itu jatuh talak. Tapi kalau dia sudah histeris, bahasa Banjarnya kesarungan. Tahu kesarungan kalau bah hampas sudah tuh ingat lagi dah. Kesarungan, histeris, semua kalimat diucapkan sama dia termasuk cerai. Begitu dia sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tadi bukan pandir apa aja. Kadang sadar, kadang ingat lagi dah aku. Pokoknya aku ingat lagi dah. Sarik pada sudah. Pian sampai menceraikan istri pian. Ya Allah, bujurlah. Itu mendengar langsung. Banyak ada percayaan rekamannya. Wah ini kan apa aja direkam orang ini. Ya Allah, sempat-sempatnya merekam orang. Masing-masing punya kamera di kantongnya zaman sekarang. Nah kalau kayak gitu, kalau memang kayak begitu, nggak jatuh cerainya. Itu iglaq namanya, syiddatul ghadab, bersengatan marah sampai kehilangan akal, perasaan. Yafqidu syu'ur, kehilangan perasaan, nggak jatuh talaknya. Tapi jangan ngaku-ngaku seperti itu ya. Gara-gara tahu hukumnya, ulun semalam waktu menyalak bini ulun, ulun pas dalam keadaan sarik nang kadingat lagi bang, ya padahal ingat aja. Ini kita urusan kamu sama Allah Ta'ala, yudayyan bainahu wa bainallah nanti. Itu urusan dia dengan Allah. Hati-hati, kamu bisa berbohong dengan hakim, kamu bisa berbohong dengan pengadilan, tapi kamu tidak bisa berbohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kamu. Dan juga itu melalui lewat pesan WA. Nah, kalau lewat pesan WA
sekedar tulisan, itu hukumnya kinayah. Ya, cerai dengan tulisan itu kinayah. Jika ia berniat menceraikan dengan tulisannya itu jatuh. Tapi kalau hanya sekedar iseng-iseng saja nggak jatuh, karena tulisan. Tapi kalau diucapkan dan kalimatnya sharih jatuh. Harus ada saksi dulu. Nggak harus ada saksi. Harus di depan istri. Nggak harus di depan istri. Hati kamu. Ya, kamu di depan teman kamu. Sudah kuceraikan si mama anu tuh, biniku tuh jatuh itu sudah. Jangan menang, hatta dia nggak mendengar. Nggak ada perceraian itu disyaratkan harus di hadapan istri, nggak ada. Harus dia mendengar, nggak ada. Ya hati kamu. Ya, nggak harus istri mendengar, nggak harus di hadapan dia. Kamu mengucapkan cerai walaupun di hadapan sahabat kamu, ketika menceritakan perceraian kamu dengan istri kamu, jatuh itu. Hati-hati, makanya jangan main-main dengan kalimat cerai. Tapi kalau hanya sekedar tulisan, itu kinayah. Kalau dia berniat jatuh, kalau tidak ya enggak. Tulisan soalnya, bukan ucapan. Jadi talak itu ada sharih, ada kinayah namanya. Ya kalau menjelaskan panjang lagi waktunya. Yang penting kan paham sudah itu ya. Yang ketiga, nah orang mabuk bagaimana menceraikan istri? Itu namanya talaqus sakran. Nah, talaknya orang yang mabuk. Orang mabuk itu ada dua juga. Ada yang al-muta'addi bisukri, ada yang ghairul muta'addi bisukri. Ada orang yang memang keterlaluan, dia sengaja meminum minuman keras, mabuk, teler, menceraikan istrinya, jatuh. Ada kalanya orang yang tidak sengaja, kasihan minyak ada tahu, dikiranya obat sakit kepala, pas dimakan ternyata obat bikin gila, bikin mabuk, obat-obatan terlarang, dia nggak tahu, kasihan, akhirnya mabuk, dia menceraikan istri, nggak jatuh itu. Atau temannya yang jahil, dikasih minuman yang dia tidak tahu, dikira minuman biasa-biasa saja, akhirnya dia mabuk tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak jatuh talaknya. Jadi talak orang yang mabuk itu ada dua. Pertama, mabuknya memang disengaja, keterlaluan, itu jatuh talaknya. Yang kedua, tidak disengaja, dia tidak tahu kalau itu ternyata memabukkan, maka tidak jatuh talaknya. Begitu ya. Bagaimana cara mendapatkan rasa tawadhu dan ridha dengan ketentuan takdir Allah?